Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarasati Nurwijaya. Saya mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 112110507 kelas K420 MNR. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan agama 5 yang bertema ringkasan bab 1 sampai bab 4. Yang pertama, Ma'rifatul Insan bagian ke-1 atau pengenalan manusia. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan sebagai mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Yang kedua, tujuan instruksional umum. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda dapat mengenali dan mengerti dari apa manusia diciptakan, untuk apa manusia diciptakan ke dunia. Yang ketiga, tujuan instruksi khusus, yaitu memahami pengertian manusia sebagai makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad yang dimuliakan Allah dengan tugas ibadah dan kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi. Memahami potensi kelebihan manusia dari makhluk lainnya dalam hati, akal, dan jasadnya. Yang pertama, Ma'rifatul Insan atau mengenal hakikat penciptaan manusia. Bagian ke-1, Ta'rif al-Insan. Definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia itu berakal budi atau makhluk yang berakal. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Asal penciptaan manusia yang pertama dari tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Hal ini dikemukakan dalam beberapa ayat berikut. Asal penciptaan manusia yang kedua yaitu dari ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sudah itu ditentukannya ajal atau kematian, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Quran Surat Al-An'am ayat 2 menghendaki dan memutuskan Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ma'rifatul Insan bagian kedua, Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai mukhalaf, yang ketiga adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukhalaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih, pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih.
orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakannya oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Alat fitrah berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Quran Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sesuai fitrah Allah, disebabkan Ia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia diciptakan alat fitrahnya dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Manusia itu makhluk yang lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan daif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangannya. Dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkan olehnya manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang. Misalnya, dihalalkannya memakan bangkai bagi orang yang kelaparan. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk yang bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab 3372. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah Ta'ala telah mengemukakan amanat, yaitu tugas-tugas ibadah pada langit, bumi, dan gunung-gunung. Yang ketiga, manusia itu dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukalafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Ma'dah Tariful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah, ibadah, dan khalifah oleh Allah Ta'ala. Silahkan merujuk kembali ke pembahasan tersebut. Ibadah-ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah sebagaimana firman Allah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 5156. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta dipertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra 1736. Inna hadanahu sabila imma syakira wa amma kafur. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Quran Surat Al-Insan 763. Selanjutnya, Taqodatul Insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut Miles Munro,
Potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih. Padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, ruhani atau spiritual, dan akal atau mind. Potensi manusia. Ketiga potensi tersebut akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya, seperti yang sudah ditulis dalam surat At-Tin 954. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin 954. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, hati, seperti yang sudah dijabarkan dalam surat Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ahsana wa ja'ala lakum suhwal sorowal af'idah qalilan ma yashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberikannya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 16:78. Wallahu akhrajakum min butuni ammahatikum la ta'lamuna syai'an wa khalaqa lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl 16:78. Al-amanah. Al-amanah adalah sikap amanah, merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SWT pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada sosialisasi lainnya. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan Al-Khalifah. Yang terakhir adalah ma'rifatul insan bagian keempat, nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsul insani mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab nafsun atau kata mufrad jam'annya, atau nafusun dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat orang, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan, hati yang kuat. Sedangkan secara istilah nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani, misalnya keinginan minum, makan, disanjung harga diri, dan sebagainya. Karena itu,
sering disebut dengan hawa nafsu. Definisi jiwa-jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau imaterial dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal atau awak diri. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Dan yang terakhir, demi jiwa dan penyempurnaan atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Al-Syam 91:7-10. Dalam ayat di atas, setelah bersumpah dengan matahari, bulan, siang dan malam, langit dan bumi, Allah bersumpah atas nama jati diri atau jiwa manusia dan penciptaannya yang sempurna. Lalu Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan ke dalam jiwa atau diri manusia. Al-Qurtubi mengatakan bahwa sebagian ulama mengartikan kata nafs sebagai Nabi Adam, namun sebagian yang lain mengartikannya secara umum, yaitu jati diri manusia itu sendiri. Alhamdulillah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi